SPSS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji T berpasangan. Jadi uji beda berpasangan ini biasanya untuk melihat perbedaan satu data dengan data, kemudian diberi perlakuan, kemudian data berikutnya. Nah, contohnya gini, mau melihat perubahan pengetahuan setelah diberikan bacaan komik. Jadi ada penelitian yang ingin mengetahui pengaruh komik terhadap pengetahuan gizi anak SD. Jadi pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata skor pengetahuan gizi antara sebelum dan setelah membaca komik. Jadi ini penelitian sebelum dan setelah, sehingga ujinya adalah uji beda yang berpasangan, sebelum dan sesudah. Oke, kita buka datanya dulu. Nah, ini datanya. Jadi ini yang diintervensi adalah dengan komik. Nah, ini data pre pengetahuan, ya, ini data post, ya, data sebelum membaca komik dan data setelah membaca komik. Jenis datanya ini keduanya ini adalah data numerik. Jadi ini skor pengetahuan, nilainya 7, 10, 8, 5, ya, 13. Jadi ini skor pengetahuan. Nah, pada uji T ini, sebelum melakukan uji T, syaratnya itu adalah kedua data ini harus dalam distribusi yang normal. Jadi, sebelum kita melakukan uji T, kita lakukan dulu analisis data, normal atau tidak, ya. Ini deskriptif statistik, kemudian explorer. Oke, kita masukkan. Balikin dulu. Pengetahuan sebelum, pengetahuan post. Oke, ini di plot. Ini klik. Nah, ini normality data plot with test, ya, continue. Oke, kalau sudah. Nah, ini, ya, ini data yang Kolmogorov-Smirnovnya. Ini hasilnya adalah untuk pre itu signifikansinya adalah 0,146, sedangkan untuk yang post itu 0,2, ya. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa kedua data pre dan post pengetahuan itu adalah lebih besar dari 0,05. Nah, ini ada dua tes, ya, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Nah, ini kapan pakai Kolmogorov-Smirnov, kapan pakai Shapiro-Wilk, ini adalah berdasarkan besar sampel. Kalau sampelnya besar, itu yang dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau sampelnya kecil, itu yang dipakai adalah Shapiro-Wilk. Nah, kapan dikatakan sampelnya besar, kapan dikatakan sampelnya kecil? Sampel besar itu, ini ada buku yang mengatakan dia 50 sampel, gitu. Sampelnya 50, baru dia pakai Kolmogorov-Smirnov. Kalau di bawah 50, dia pakai yang Shapiro-Wilk. Nah, ini kita lihat di sini, sampel kita tuh cuma 28. Ya, jadi ini dianggap sampelnya kecil. Jadi yang dibaca yang ini signifikansinya, ya. Antara pengetahuan sama post pengetahuan itu angkanya sama-sama di atas 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa data pre dan data post pengetahuan ini adalah datanya terdistribusi normal, ya. Sehingga kalau distribusinya normal, kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Setelah kita mengetahui distribusinya, ya, kita lanjut ke uji T-nya. Analyze compare mean, ya. Kemudian yang diambil adalah yang paired sample t-test. Klik. Nah, ini dibalikin dulu. Nah, nanti di sini variabel 1 isinya itu adalah pre pengetahuan sebelum sama
yang variabel 2 itu yang false. Masih masuk ya. Jadi ini yang pre, ini yang post. Oke. Kemudian diklik oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil uji T-nya. Nah, ini sampelnya 28 ya. Ini gambaran sampelnya 28. Yang pre itu nilainya adalah rata-ratanya 6,3 sekian ya. Yang post itu 8,2. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah angka korelasi pair sample correlation. Jadi pair sample correlation itu kita untuk melihat antara sebelum dan setelah itu harusnya tidak ada korelasi ya. Bagaimana menunjukkan tidak adanya korelasi itu dengan melihat angka korelasinya kecil ya. Angka korelasi ini tuh kecil. Yang dianggap korelasi besar itu apabila dia lebih besar daripada 0,9. Nah, itu yang tidak boleh dipakai untuk t-test ya, seperti itu. Nah, terus ini yang dibaca yang mana? Nah, ini adalah pair t-testnya, ini uji bedanya ya. Ini uji bedanya, yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah ini, signifikan tutile ya. Jadi apakah ada perbedaan antara pengetahuan sebelum dan setelah? Kalau dia angkanya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. Kalau di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Nah, ini karena 0,012 ini kira-kira lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Lebih kecil ya. 0,012 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa pada sampel ini terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum membaca komik dan setelah membaca komik. Oke, kita tuliskannya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah, tuliskan, oke, terdapat perbedaan pengetahuan gizi yang signifikan antara sebelum dan setelah membaca komik ya. Ini kesimpulannya, terdapat perbedaan pengetahuan gizi yang signifikan antara sebelum dan setelah membaca komik ya. Nah, jadi seperti itu caranya melakukan uji T berpasangan. Jadi kalau nanti Anda melakukan misalnya mau melihat status gizi anak sebelum diberikan formula dan setelah diberikan formula, ini bisa dijadikan analisis untuk menguji ya, gitu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan ya.